Kedua mempelai dan jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini pada tanggal 28 September 2024, kita telah berkumpul di Gereja Brilian Taman Alfa Indah dalam kekudusan dan sukacita untuk mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini. Mari kita semua bersama mempelai yang berbahagia dan seluruh keluarganya, kita mau datang menghadap kepada Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersama-sama berkumpul dalam kekudusan, ingin mengantarkan saudara dan saudari kami yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus ibadah pemberkatan nikah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau nyanyikan pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan tidak ada pernah lekang oleh waktu. Kita menyanyikan lagi pujian bagi Tuhan sebab tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Begitu juga dengan kedua mempelai. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
persilakan kepada kedua mempelai dan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan titah Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu yang bisa mengantarkan kedua mempelai pada hari ini untuk menghadap tahta-Mu Tuhan. Inilah penyataan dari setiap kami, ucapan syukur kepadamu buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap kepadamu kenyataanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah kami biarkan kami berjalan sendirian. Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan. Rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh dengan harapan.
Biar pada pagi hari ini Engkau yang berbicara Tuhan kepada anak-anak-Mu yang terkasih, kepada kedua mempelai yang terkasih. Pesan melalui firman-Mu untuk mereka dapat membangun rumah tangga di dalam Engkau Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Om Yoas yang akan menyampaikan titah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Om Yoas. Shalom, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk saudara Robi dan saudara Charlie Patricia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan terkhusus untuk saudara Robi dan Charlie. Inilah pesan yang Tuhan berikan untuk kedua mempelai. Wanita sejak awalnya dijadikan oleh Tuhan penolong suaminya yang sepadan. Jadi Charlie dan Robi harus memahami sungguh-sungguh bahwa Charlie adalah penolong untuk Robi. Dan Robi harus tahu juga bahwa Robi itu adalah sepadan dengan istrinya. Amin. Kemudian saudara kita akan lihat lagi apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan ini adalah pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Asal betul-betul Robi dan Charlie memahami firman Tuhan ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana hubungan suami istri. Di dalam Efesus 5 ayat 22, 23, 24, dan 25. Dan di dalam Kolose 5 ayat 18, Kolose 3 ayat 18 sampai 19, di mana suami sebagai kepala sehingga dikatakan istri harus menaruh hormat pada suami. Dan status suami adalah kepala. Jadi Charlie harus memahami sungguh-sungguh, Charlie harus menghormati suaminya yaitu Robi. Karena status suami adalah kepala. Dan istri sebagai penolong, sehingga suami mengasihi istri di sini, istri sebagai di pihak yang lebih lemah. Jadi Robi memahami sungguh-sungguh istrinya adalah di pihak yang lemah. Karena hari-hari ini dunia mengatakan bahwa ada yang namanya hak asasi, ya, dan demokrasi. Dan seringkali nanti setelah pernikahan pasti ada keributan, ya. Tetapi firman Allah menyatakan dengan jelas bahwa suami itu adalah kepala istri. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana suami itu harus mengasihi istrinya. Dan biasanya keributan terjadi karena suami tidak tidak mengasihi istrinya, maka saya tidak perlu menaruh hormat kepada suami. Nah, ini dilema. Ya. Kita akan lihat dulu ayat yang jelas di dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri walaupun suami itu jahat sekalipun, kita harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan itu bagaimana? Seperti kepada Tuhan itu kalau kita salah, Tuhan kasih yang nama kita akan menerima namanya. Kalau kita salah, Tuhan akan membuat kita mendapat
hajaran atau hukuman. Tetapi kalau kita benar, Tuhan juga seringkali menghajar dan menghukum kita untuk meningkatkan kerohanian kita. Jadi Charlie, nanti kalau suamimu, kamu udah baik betul, tapi suamimu itu nggak baik gitu ya. Kita harus anggap suami itu seperti kepada Tuhan. Jadi walaupun Charlie udah benar ya, tapi anggap itu ujian. Jadi kalau pencobaan itu Charlie salah, suami marah-marah. Tapi kalau Charlie itu benar, suami marah-marah, padahal benar, anggap itu ujian. Karena kita harus menganggap suami itu seperti kepada Tuhan. Ini kita ngomong jeleknya ya. Oke, ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Ya, jadi suami itu adalah kepala istri. Jadi sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kita harus anggap suami itu adalah kepala istri. Seperti Tuhan Yesus itu adalah kepala gereja. Jadi walaupun suami itu tidak baik, walaupun Charlie itu sudah benar-benar baik, kita nggak perlu yang namanya emansipasi, ya, kesetaraan. Ya. Seperti kita dengan Tuhan itu tidak perlu kesetaraan. Tetapi Tuhan menganggap kita adalah gerejanya, kita adalah jemaatnya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melakukan, kadang Tuhan memberikan pencobaan, kadang Tuhan mengizinkan ujian. Ya, itu. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini ganti. Robi harus menyelamatkan istri. Tapi kita bicara yang jeleknya. Kalau suami sampai lalai, ya, kita harus menaruh hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Oleh sebab itu pernikahan adalah gambaran antara Tuhan Yesus dan kita sebagai jemaatnya. 24. Karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, kita sebagai gereja tunduk kepada Tuhan Yesus. Demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Siap enggak? Harus siap. Kan sudah pranikah, jadi kan udah dijelaskan. Saya hanya menandaskan saja. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, Robi harus mengasihi Charlie. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya pikir suami-suami yang normal pasti dia mengasihi istrinya. Ya. Dan itu harus. Tapi kalau sampai hal itu tidak terjadi, Robi juga harus seperti istrinya, yaitu menyerahkan dirinya. Jadi suatu ketika Charlie error, ya kan? Ya, entah kacau bagaimana. Nah, kita sebagai suami itu harus mengasihi istri dan menyerahkan diri. Seperti Tuhan Yesus menyerahkan diri bagi gerejanya, bagi jemaatnya. Jadi di dalam gereja tidak ada, di dalam suami istri tidak ada keributan. Dua-duanya saling merendahkan diri. Yang suami mengasihi istri untuk menyelamatkan istri, demikian yang istri harus menghormati suami. Ya, seperti kita menghormati Tuhan Yesus. Sekarang kita ganti dengan Kolose 3 ayat 18. Di sini memperjelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, yang namanya istri mesti tunduk, saudara-saudara. Jangan adu kekuatan ya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya di dalam Tuhan itu semua istri harus tunduk kepada suami. Ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istri. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya.
Ngumpat-ngumpat nggak boleh, apalagi napok, apalagi nendang, nggak boleh sama sekali. Ya, karena itu suami adalah seperti Tuhan yang mengasihi jemaatnya, seperti suami mengasihi istrinya. Tuhan nggak pernah kasar sama kita, kita pun tidak boleh kasar dengan istri kita. Oke, mari kita lihat seperti Sarah memanggil suaminya itu Tuan. Jadi Charlie harus menganggap bahwa suami adalah tuannya. Nah, banyak orang yang bilang begini, itu kan perjanjian lama. Enggak, saudara. Perjanjian baru pun iya. Maka itu saya kutip Kejadian 18 ayat 12 dan perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca. Kejadian 18 ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Perhatikan apa yang dikatakan Sarah, istri daripada Abraham. Sedangkan tuanku, yang dimaksud tuanku adalah Abraham, sudah tua. Jadi Charlie harus menganggap suaminya itu tuan, bos. Oke, kita akan lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Ini perjanjian baru ya. Petrus yang berbicara. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia, yaitu Abraham, tuannya. Ya. Ini perjanjian baru ya. Dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Kita Charlie itu termasuk Robi. Tapi ini kan bicara soal Sarah, perempuan. Jadi, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi, Charlie itu harus menganggap atau menjadikan Robi itu tuan. Jadi, kalau sampai suami itu error, ya harus kita hormat kepada suami, saudara-saudara, seperti kepada Tuhan. Kan kita nggak mungkin kan mau berontak sama Tuhan. Dia pencipta kita. Ya. Kalau demikian, saudara akan diberkati Tuhan. Ya, cari ya. Jangan takut dulu. Oke. Nah, saudara-saudara, istri harus bertanya kepada suaminya di rumah. Nanti kita akan lihat. Karena kalau istri berdosa, dia mudah terbawa emosi. Betul nggak, Charlie? Kalau kamu lagi nggak bener gitu, kan yang nonjol emosinya ya. Nah, ya kan. Maka itu di dalam gereja, di dalam pertemuan, perempuan, istri tidak boleh bertanya dalam pertemuan. Ini bukan diskriminasi ya saudara, tetapi ini adalah pengaturan Tuhan. Kenapa saudara? Karena istri itu mudah terbawa emosi. Ya. Dikatakan, karena kalau istri berdosa, dia mudah terbawa emosi. Jadi jangan bertanya di persekutuan, akan terjadi keributan. Jadi wanita yang berdosa, jangan bertanya di persekutuan, tetapi tanya pada suaminya di rumah. Ya, jadi jelas. Mari kita akan lihat. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Kapan begini? Kalau istri sedang berdosa. Jadi perempuan itu, saudara, emosinya itu lebih diutamakan daripada suami. Kalau suami itu adalah pikirannya yang diutamakan. Ya. Jadi katakan, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jadi salah siapapun ya, yang harus dihormati itu adalah suami seperti kepada Tuhan.
Tadi perumpamaannya adalah seperti kepada Tuhan, perumpamaannya adalah Tuhan itu bisa memberikan namanya pencobaan, Tuhan juga bisa memberikan yang namanya ujian. Ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, jadi kalau Charlie di dalam pertemuan jemaat begitu ingin tahu, jangan bicara kalau Charlie-nya dalam kondisi berbuat dosa. Baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya, itu yang kita bicarakan tadi. Istri yang bijak bekerja keras untuk seisi rumahnya, sehingga suaminya dikenal di pintu gerbang. Jadi seorang istri itu saudara-saudara yang bijak, ya, istri yang bijak. Istri yang bijak, memang istri itu sebetulnya suami yang bekerja. Tetapi saudara, istri yang bijak itu adalah istri yang bekerja. Ya. Sehingga suaminya dikenal di pintu gerbang. Artinya, zaman dulu saudara, kalau pria-pria berkumpul, itu berkumpulnya di pintu gerbang Yerusalem. Ya, jadi di sini, jadi istri yang bijak itu membuat suaminya dikenal. Jadi sebetulnya istri itu penolong. Sebetulnya istri itu tidak bekerja. Ya, ini mesti ditandasi. Tapi di sini dikatakan istri yang bijaksana, dia akan bekerja untuk seisi rumahnya sehingga suaminya dikenal di pintu gerbang. Mari kita lihat. Kelihatannya nikah susah ya Charlie ya. Tapi kalau ingin bahagia, kalau pengen langgeng, ya begitu caranya. Kalau tidak, akan terjadi perceraian, ya, keributan, hati tidak damai sejahtera. Tapi kalau saudara ikuti firman Tuhan, saudara akan bahagia. Duduk senang, berdiri senang, berjalan senang, di mana hati kita senang. Amin. Ya. Kita akan lihat di Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wah, kalau Charlie begitu, itu saudara-saudara, tidak aja suami yang memandang. Tetapi orang-orang di pintu gerbang, dia akan bilang, wah, Robi itu mendapat mutiara. Apa mutiaranya? Charlie, jangan sedih dulu ya. Ini kan saya membawa firman Tuhan. Jadi gambarannya begitu. Kalau kemarin pranikah tidak diberitahukan, nah ini saya lengkapi gitu ya. Kita itu bisa melakukan asal kita dekat dengan Tuhan. Siapapun orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak mampu melakukannya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Ayat yang 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, itu yang bilang. Karena dapat mutiara, ya kan? Mutiara. Bagi Robi mutiaranya adalah Charlie. Oh, keren. Ya kan? 12. Ia berbuat baik kepada suaminya. Oh, Charlie berbuat baik pada suaminya. Dan tidak berbuat ia berbuat baik kepada suaminya. Charlie berbuat baik kepada Robi dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, kita sebagai anak-anak, baik suami maupun istri, tidak boleh berbuat jahat kepada pasangannya. Tetapi kalau kadang-kadang error, ya, kadang-kadang ya entah kenapalah begitu ya, istri harus mempunyai posisi seperti jemaat kepada Tuhan dan menganggap suaminya itu adalah tuan, ya, majikan, ya. Ayat 13. Ia mencari bulu domba, istri mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Saya punya istri saya rajin, Charlie belum kenal ya. Itu
kalau pagi-pagi gitu. Bukan saja dia menyiapkan untuk saya, tapi untuk anak saya. Ya. Jadi istri yang baik. Saya dulu dilahirkan oleh papa saya. Papa saya itu cerita begini. Istri itu kalau bangun harus pagi, lebih pagi dari suaminya. Supaya dia bisa berdandan dulu. Setelah berdandan, kemudian dia menyiapkan segala sesuatu sebelum suaminya bangun. Nah, ini pelajaran yang baik ya. Ini papa saya yang mengajar. Sampai saya umur 70 ini, saya masih ingat terus ajarannya papa saya. Ya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Wah, jadi wah ini Charlie ini orang yang jempol gitu ya. Jempolnya bukan satu saja tapi dua. Ia bangun kalau masih malam. Oh, nggak pagi lagi nih. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ini nanti direkam dan masuk di YouTube. Jadi Charlie nanti San Robi ya nanti sambil itu didengarkan. Oh iya ya. Dan apa yang saya bicarakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Nanti Robi dan Charlie itu akan jadi orang yang bahagia. Ya, amin. Saya sendiri bilang amin loh ya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ya, maka itu anak saya, baik yang kedua sama pertama, itu disiapkan makanan oleh mamahnya. Ya. Dan saya dikasih makan juga sama istri saya. Ya. Dia bangun pagi-pagi ya, dan dia lakukan itu semua. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Jadi di rumah kan ada pelayan-pelayan, ya. Di samping istrinya itu menyiapkan segala sesuatu, tapi juga ngatur sama pembantu-pembantunya. Walaupun pembantu saya cuma satu, saudara, anggap aja banyak ya. Oke, ayat yang ke-16. Ia membeli sebuah ladang. Wow, keren ini ya kan. Ya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, yang diingini oleh Charlie. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanami. Ya bukan Charlie nanam bibit pohon anggur ya. Ini Robi sampai ngeliat kamu down apa enggak gitu. Enggak, ini firman Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita nurut sama dia. Saya jamin, kalian akan bahagia kalau saudara menuruti firman Tuhan. Ya, saya jamin ya. Saya jamin, karena firman Tuhan juga menjamin. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ya, tentu dengan pegawai-pegawainya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dan ia menguatkan lengannya. Ya. Jadi saudara-saudara, hidup ini tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menghadapi masalah di dalam keluarga, saudara mesti angkat jantung saudara. Mulai kerjakan. Ya kan? Ya. Jadi harus dikuatkan hati. Ya, harus dikuatkan hatinya. Menguatkan lengannya dan pinggangnya dengan kekuatan. Mesti ngomongnya ini. Aku sanggup, aku sanggup. Robi lagi marah-marah nggak karu-karuan. Tuhan, aku sanggup. Aku sanggup, ya begitu ya. Ini saya ajarin aja, pasti sanggup, ya. Karena banyak lagu yang mengatakan dan firman Tuhan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Ya, Charlie juga sanggup. Ya. Tapi jangan lupa, Robi juga harus menyelamatkan istrinya. Ya. Ini kalau kondisi darurat, Charlie. Ya kan, kalau kondisinya begitu terus ya gimana itu, ya jangan begitu, ya kan. Oke, ayat 19.
Nanti jangan bilang begini, oh saya ini belain Robi. Enggak, saya enggak. Saya jadi orang itu adil. Ya, Tuhan juga adil. Ya, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintalan. Oh ini perempuan-perempuan yang bijaksana. Ya, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Wah, ini memang wanita bijaksana. Ya, siapa tahu si Charlie bisa menjadi wanita yang bijaksana kan. Ya, pasti maminya juga cita-citanya begitu ya. Ya, ya. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Jadi kalau kedinginan, saudara, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Sampai dengan apa, saudara? Sampai dengan seisi rumahnya di musim dingin bisa memakai pakaian rangkap. Haleluya. Ia membuat bagi dirinya permadani, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Wah, ya kan? Ini membuat keluarga itu diberkati Tuhan. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Dengan demikian, karena Charlie, Robi menjadi terkenal di mana-mana. Amin. Ya, sambil canda dikit-dikit ya. Sebentar, ini. Jadi wanita dan pria itu segambar. Ya, jadi pria sama wanita itu segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Tuhan, tetapi status berbeda. Sepadan, sama-sama manusia, tapi statusnya yang beda. Yang suami jadi kepala, yang istri jadi penolong. Tetapi sesuai dengan kodratnya, wanita lebih lemah. Ya, karena apa, saudara? Wanita itu biasanya tanpa mikir, dia berdasarkan perasaan. Ya. Untuk mengatur emosinya. Jadi, bila sedang berbuat dosa, emosinya tak terkendali. Sehingga cukup bertanya pada suaminya di rumah. 7. Tetapi wanita yang bijak bisa rajin mengatur rumah tangganya. Bahkan bekerja keras sehingga suaminya dikenal di pintu gerbang karena istrinya yang bijak itu. Bagi wanita yang kudus, dia bisa berperan seperti pria, seperti tokoh-tokoh wanita yang lain dalam Alkitab. Ya. Jadi bukan berarti seorang istri itu nggak ada gunanya. Ya. Itu berguna. Untuk apa, saudara? Berguna untuk kemuliaan suaminya. Tetapi terhadap suami, wanita tetap hormat pada suaminya. Seperti wanita-wanita kudus dalam Alkitab. Apapun keberhasilan wanita untuk kehormatan bagi suaminya. Dan suaminya untuk kehormatan Tuhan. Jadi kalau Robi itu terhormat karena istrinya, maka kehormatan suami itu untuk Tuhan. Suaminya untuk dan suaminya untuk Tuhan. Sebagai bukti istrinya hidup untuk Tuhan. Sehingga istri hidup untuk suaminya karena Tuhan. Ya. Oke, terakhir. Di luar itu ada dosa. Yaitu dosa untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Jadi istri untuk kemuliaan suami, suami untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu artinya untuk kepentingannya sendiri. Oke. Sebentar ya saudara. Firman Tuhannya sudah selesai. Kemudian pengakuan kedua mempelai. Kedua mempelai berdiri, jemaat duduk. Kira-kira pasti kamu nggak sanggup kan? Iya, saya juga nggak sanggup. Robi pasti nggak sanggup kan?
Iya, pasti nggak sanggup. Tapi kalau hidup saudara kalian berdua betul-betul bergantung sama Tuhan, itu sanggup. Bukan sekedar sanggup, tapi kamu akan merasa nanti buah roh itu yang membuat kamu bisa melakukannya. Ya, jadi yang penting kamu bergantung pada Tuhan. Nanti Roh Kudus yang di dalam dirimu itu akan menghasilkan itu. Jangan berusaha aku harus, jangan. Tetapi bergaullah dengan Roh Kudus. Nanti kesanggupan itu keluar. Ya, itu namanya buah roh. Ya, gampang kan? Nah, ini saya kasih solusinya. Ya, bisa, pasti bisa. Kamu nanti akan menjadi keluarga yang berbahagia dan anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Karena begini, kalau kamu tidak begitu, nanti anak-anakmu akan nggak beres. Ya, kamu kan kepengen nanti kan anak-anak menikah, ya. Nanti mereka itu niru kamu, gitu. Apalagi papa mama kamu kan utuh kan. Nah, ya. Jadi demikian juga papanya Robi juga utuh, ya. Jadi ayo, ya, ayo kita betul-betul hidup untuk Tuhan, ya. Ayo silahkan atas firman Tuhan tadi. Ini sekarang pengakuan mempelai pria. Saudara Robi, mau diberkati kan? Masa sudah semua diundang, nggak jadi pemberkatan. Saudara Robi, maukah saudara menerima saudari Charlie Patricia menjadi istrimu yang telah diberkati Tuhan untuk hidup bersama setelah pemberkatan nikah kudus ini? Apa jawab saudara? Saya bersedia. Amin. Tepuk tangan dong saudara. Ya. Ini ada di YouTube ya. Jadi tinggal ditagih nanti. Maukah saudara mengasihinya? Ya, Charlie dikasihi, menghargainya, menghibur dan memeliharanya dalam sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dalam keadaan apapun, melupakan hal-hal lain, dan bersedia menjadi suami yang setia. Jangan dijawab dulu. Karena biasanya kalau istrinya itu sudah sakit, sudah tidak berfungsi bisa sebagai istri. Charlie ini kalau sampai dia terbaring terus di rumah sakit, di rumah, dan dia tidak bisa melayani kamu dalam hal apapun, kamu pasti pegang, nggak cari lagi kan? Nah, itu yang dimaksud. Enak kan ya? Ya. Jadi mesti dipegang seumur hidup. Ya, istri itu adalah tulang rusuk daripada suami. Harus dilindungi, harus diselamatkan, walaupun dia sakit. Karena banyak yang begitu kemudian kawin lagi, istrinya tetap terkapar di rumah di ranjang, tapi dia kawin lagi. Apakah kamu akan melakukan itu atau tetap berpegang pada firman Tuhan? Berpegang pada firman. Nah, tepuk tangan. Haleluya. Ini ganti Charlie. Kan kamu udah dapat jaminan kan? Saudara Charlie, maukah saudara menerima saudara Robi menjadi suamimu yang telah diberkati Tuhan untuk hidup bersama setelah pemberkatan nikah yang kudus ini? Saya bersedia. Saya bersedia. Haleluya. Maukah saudari mengasihinya, menghargainya, dikasihi, dihargai sebagai kepala, menghibur dan memelihara dalam sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan dalam keadaan apapun, melupakan hal-hal lain, dan bersedia menjadi istri yang setia. Stop, jangan ngomong dulu. Di sini ada papi, ada mami. Ada papi, juga ada mami. Itu laki-laki si Charlie.
kalau laki-laki itu nggak bisa kerja, itu dia nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi dia itu minder. Jadi satu ketika nanti kalau Robi itu nggak ada kerjaan dan dia tidak bisa, itu dia akan minder. Nggak apa-apa kok, aku sayang kamu, nggak apa-apa. Karena pria itu, suami itu tahu kewajibannya bahwa dia memenuhi tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Jadi kalau sampai Robi nanti nggak kerja dan minder, ya kan? Minder itu pasti minder. Nah, bentuk mindernya itu apa? Marah-marah. Nah, istri kan pasti bilang, udah nggak kerja, marah-marah lagi. Marah-marahnya itu karena minder. Ya. Apakah kamu tetap menghargai suamimu, jangan sampai minder? Supaya jawabannya nggak salah, apakah kamu hidup sesuai dengan janjinya Tuhan? Tetap menghargai. Amin. Ya. Tepuk tangan. Sekarang janji nikah. Ini betul ya? Mana? Kamu janjinya kan kamu yang ngomong. Oke. Ya, janji nikah. Oke. Sekarang kalian berhadapan-hadapan. Ya. Kalau mau nikah gini sih semuanya indah. Tapi nanti kalau udah hidup bersama ya. Oke. Ayo silakan. Santai aja, yang penting ditepati janjinya. Saya Robianto, menerima engkau, Charlie Patricia, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, mulai pada saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik dalam waktu senang maupun susah, dalam waktu kaya ataupun miskin, dalam waktu sehat ataupun sakit. Saya akan mengasihi, menghargai, menghormati, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Oke, sekarang ganti. Silakan Charlie. Saya Charlie Patricia, menerima engkau Robianto sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji untuk tetap setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, menghargai, dan hidup bersama-sama secara rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo silakan berlutut. Saya akan berdoa untuk memberkati saudara. Bisa Robi. Oke. Atas pengakuan saudara berdua, Robi dan Charlie, saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa untuk saudara. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan janji pernikahanmu, atas pengakuan kalian berdua, saya sebagai hamba Tuhan memberkati nikahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan, haleluya. Mari saudara-saudara, kita penyematan cincin. Cincinnya silakan. Ini kapan ini, Praski? Yang mana ini?
Eh? Yang mana dulu nih? Oke. Cewek yang ngasih atau cowok dulu? Nah, maka itu masa yang lamar ceweknya. Oke. Silakan Robi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, sekarang Charlie sematkan cincin ini pada tangan suamimu. Cincin ini bulat dan seperti engkau menikah tidak berujung dan berawal. Bulat terus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Amin. Ya, ini kamu bisa kenang di YouTube seumur hidupmu. Oke, kemudian silakan Robi membuka cadar dari Charlie, kedua mempelai beri. Ya, terus silakan. Amin. Nah, sekarang boleh dicium. Ayo silakan. Tuhan memberkati nikah kalian. Amin. Sekarang ini setia loh pasangan hidupmu. Pasangan hidup bukan yang lain-lain. Ini Alkitab, ini firman Tuhan ya. Jadikan pedoman dalam hidupmu. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan dan berdasarkan Alkitab, hidupmu akan bahagia. Ya. Jangan jauhi pelayanan. Ya. Saya jamin kalau kamu berpegang pada Alkitab dan Roh Kudus, ya, kamu pasti bahagia. Ya. Pasti, ya. Ini terimalah, bacalah untuk kalian berdoa. Amin. Oke. Oh, akte nikahnya. Ini. Ya, ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ini akte nikahnya. Tuhan berkati, ya. Hah? Sah katanya. Iya, sah, ya. Oke, kemudian silakan. Kamu yang ambil alih? Oke. Ciklotes. Kami mengucapkan terima kasih kepada Om Yos atas titah nikahnya, mengingatkan kembali juga ya buat kita semua yang udah menikah ya saudara. Titah nikah ini. Oke. Sekarang tiba saatnya kedua mempelai akan mempersembahkan persembahan sulung. Persembahan yang pertama saat mereka sudah menjadi suami dan istri memberikan persembahan yang pertama kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
pemberkatan nikah usai, tiba momennya kepada kedua mempelai untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Dimulai dari orang tua mempelai pria dan dilanjutkan dengan orang tua mempelai wanita. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas Mama, cintamu ayahku. maafkan saya jika belum bisa membalas semua kebaikan yang sudah Mama Papa berikan kepada saya. Maafkan saya karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk Mama dan Papa. Agar lanjut Maka dengan segala kerendahan hatiku, aku bersimpuh meminta maaf sekaligus menunjukkan betapa mulianya segala perjuangan yang Mama Papa berikan kepada saya, yang Mama Papa lakukan untuk saya. Pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Mama dan Papa, terima kasih yang tidak pernah berhenti berusaha dan berjuang memberikan kehidupan yang baik untuk saya. Meski Mama dan Papa memiliki keterbatasan, tapi kalian selalu berjuang untuk membuat saya bahagia. Terima kasih untuk semua lelah dan letih kalian. Sesungguhnya tak akan ada yang dapat menggantikan semua itu. Tapi terimalah ucapan terima kasih dari hati saya yang terdalam. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Saya undang saudara kepada jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kasih setiamu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua. Ibadah pernikahan ini telah diberkati Tuhan. Segala sesuatu telah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pesta pernikahan sebentar malam. Tuhan, jagalah cuaca. Lindungi kami semua. Berkati kami semua. Angkat tanganmu, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh duduk kembali? Silakan. Mempelai boleh hadap ke depan. Bagi yang mau foto boleh dipersilahkan untuk berfoto bersama kedua mempelai.